Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Shadaqallahu adzim. Pimpinan Universitas Abdul Rauf yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, rektor, wakil rektor, rekan, para ketua program studi, ketua lembaga, para direktur, dan Bapak dan Ibu dosen, beserta saudara-saudara sekalian, tenaga pendidikan yang ada di Universitas Abdul Rauf yang kita cintai. Alhamdulillah, kembali kita bersilaturahim di majelis ilmu di hari Jumat pagi ini, Sayyidul Ayyam fil Usbu', yang mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan pertambahan iman dan juga pertambahan ilmu, dan tentunya juga pertambahan amal soleh. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian serial fikih yang hari ini kita membahas adalah kitab puasa. Meskipun puasa masih lama lagi, ya. Sekarang kita baru berada di bulan Shawwal yang masih jauh lagi untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Tapi kajian terkait dengan fikih puasa atau fikih siyam ini sesungguhnya tidaklah hanya kita membacanya ketika kita akan berpuasa, tetapi sepanjang waktu kita perlu ilmunya, di samping penguatan pengetahuan dan juga penguatan syariat, supaya kita ke depannya beramal beribadahnya lebih baik insyaallah. Baik, dalam pembahasan kitab puasa atau siyam ini kita membahas 6 poin penting. Yang pertama adalah syarat, hukum, kemudian yang membatalkan, kemudian dispensasi ataupun keringanan bagi orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, kemudian yang disunnahkan, puasa yang disunnahkan, dan juga puasa yang diharamkan. Pada kesempatan ini kita mengkaji 2 tema fikih. Setelah ini kita membahas tentang fikih haji. Makanya waktunya sepertinya harus fokus kepada pembahasan detailnya tanpa harus banyak berretorika. Baik, masuk pada yang pertama, puasa. Itu dari kata shad, waw, dan mim. Soma yasumu soman, yang dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya adalah menahan. Hakikat menahan dalam hal yang terkait dengan puasa dalam kajian fikih itu memang intinya 2, tetapi kebanyakan ulama menguatkan 2 hal tersebut dengan persoalan-persoalan yang tidak terkait dengan 2 itu, tetapi sesungguhnya itu adalah sangat esensial untuk menyatakan sah atau tidaknya puasa kita. Maka dalam ta'rif fikih puasa itu al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi apakah cukup dengan tidak makan dan minum lantas kita sudah dinyatakan sebagai orang yang berpuasa, shaim? Ternyata tidak. Berdasarkan hadis Nabi SAW
Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi syai'un fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang belum mampu lagi meninggalkan perkataan-perkataan yang jorok padahal dia berpuasa, maka tidak ada urusan Allah dengannya meskipun dia tidak makan, meskipun dia tidak minum. Artinya justru yang sangat esensial bukan makan minumnya, tetapi semua hal yang berpotensi membatalkan puasa kita itu harus kita jaga juga, harus kita menahan diri juga, termasuklah kata-kata kotor, berbohong, dan juga perbuatan maksiat yang lainnya. Makanya kemudian penyempurnaan ta'rif itu diikuti dengan wa'an jami'il muftirat, menahan diri dari makan, minum, dan semua yang berpotensi untuk membatalkan ataupun merusak nilai puasa itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya kita masuk kepada pendekatan fikihnya. Syarat puasa kita lihat dari dua pendekatan. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Syarat wajib puasa itu ada 3 dalam pendekatan fikih. Yang pertama adalah dia mesti muslim, karena perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian yang kedua, sebagaimana syariat yang lain, dia mesti balik. Dan yang ketiga adalah mesti berakal. Makanya kemudian Nabi SAW bersabda, "Rufi al-qalam an salas." Diangkat catatan amal seseorang dari 3 kondisi. Yang pertama, orang tidur sampai dia terbangun. Yang kedua, anak sampai dia balik. Yang ketiga, orang gila sampai dia sadar. Artinya itu keberadaan akal. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, ini khusus untuk saudara-saudara kita perempuan, dan yang keempat bukan di hari yang haram. Artinya puasa yang dia lakukan itu memang dilakukan di hari yang tidak diharamkan dia untuk berpuasa. Kalau dia puasa wajib berarti ya di hari-hari atau di bulan-bulan puasa wajib itu dilakukan. Kalau dia puasa sunnah, maka di hari-hari yang memang disunnahkan untuk dia melakukan puasa tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa iyyakum. Kemudian rukun puasa, rukunnya hanya 2, tidak seperti sholat 13 gitu ya. Rukunnya hanya 2. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal memang mesti diawali dengan niat. Kalau niat tidak, maka dia tidak sah puasanya. Dan khusus puasa Ramadan itu disunnahkan niatnya sejak malam Ramadan itu. Sejak malam Ramadan. Adapun puasa yang sunnah boleh bahkan ketika terbangun pagi untuk sholat subuh, waktunya sudah masuk nih. Ya, lantas dia tahu nih hari Isnin, hari Senin misalkan. Oh, puasa Senin nih. Langsung dia niatkan puasa di hari Senin itu, tanpa dia melakukan sahur sebelumnya ataupun bahkan berniat di malam hari itu. Dia sah puasa dan Nabi pernah melakukannya. Tapi untuk yang puasa wajib seperti puasa Ramadan, sejak malam Ramadan itu kita mesti niatkan untuk berpuasa di esok harinya. Yang itu yang dilafazkan oleh saudara-saudara kita yang cenderung mengikut kepada mazhab Asy-Syafi'i dengan mengucapkan niat secara lisan, nawaitu shauma ghadin, aku berniat berpuasa besok. Nah, padahal masih malam tuh. Nah, itu representasi daripada apa yang dilakukan oleh Nabi untuk puasa wajib
itu niatnya memang sejak malam itu harus kita kuatkan. Kemudian niat harus sejak malam untuk yang wajib, sedangkan yang sunnah tidak harus sejak malam. Kemudian yang imsak, maksud imsak ini yang ditahan dalam hal ini adalah yang pertama, menahan diri untuk tidak sengaja makan dan minum. Ada kata-kata sengaja di situ. Artinya apa? Kalau misalkan makan tapi tidak sengaja, gimana? Boleh? Boleh. Ya, dan lumrah kita ketahui ya. Kita dalam keadaan puasa, tapi kita tidak ingat kalau kita puasa. Ada pula makanan depan meja kita itu kan termakan oleh kita. Boleh. Itu nikmat. Tetapi jangan kemudian nikmat betul nih. Terus, itu bermasalah. Karena lupanya itu dimaafkan, tetapi begitu ingat, maka dia harus berhenti dan dia lanjut puasanya. Kemudian yang kedua, sengaja muntah. Bagaimana kalau kita safar, musafir? Musafir boleh tidak puasa atau tidak? Boleh tidak puasa atau tidak? Hukum fikihnya boleh. Tapi pilihannya, meskipun musafir, pilihan terbaiknya adalah puasa. Beda dengan sholat. Beda dengan sholat. Pilihan terbaik orang yang musafir untuk sholat itu adalah sholat safar. Tapi puasa tidak. Termasuk puasa bagi orang yang sakit. Kalau dia mengukur kemampuan psikisnya, badannya, dia mampu puasa, maka pilihan terbaiknya adalah dia puasa. Bukan tidak puasa karena status sakit. Wa in kuntum ala safarin, in kuntum marda aw ala safarin, kalau kamu sakit dan juga musafir, wa antasumu khairul lakum, boleh tidak puasa, tetapi jika kamu memilih untuk berpuasa, wa antasumu khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Jadi pilihannya untuk puasa, meskipun sakit, meskipun musafir, adalah puasa. Tapi kalau sholat, kita dalam safar, maka pilihan terbaiknya adalah sholat safar, jamak atau qasr. Sesungguhnya Allah suka apabila dia memberikan rukhsahnya diambil. Sebagaimana Allah membenci ketika Allah mewajibkan lantas kewajiban itu tidak dilaksanakan. Itulah kira-kira teks hadisnya. Kemudian yang ketiga, ijma imsak anil jima walaupun tanpa insan. Jima hubungan suami istri. Kemudian sengaja keluar mani juga. Kemudian haid, nifas dan juga muntah. Baik, kemudian yang berikutnya dispensasi. Ini keringanan bagi orang yang boleh tidak puasa. Yang pertama adalah sakit. Ingat tadi adalah boleh, mubah itu di tengah-tengah hukumnya. Yang kedua, safar, orang yang dalam perjalanan kebaikan. Untuk orang yang sakit dan safar, ya, penggantinya qadha. Qadha itu artinya adalah puasa yang dia tinggal, dia mesti ganti sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggal. Nah, ini yang perlu kita ingatkan ini. Mohon maaf nih kepada saudara-saudara sekalian yang akhwat, yang perempuan. Biasanya setiap bulan Ramadan mesti ada waktu yang tidak bisa berpuasa. Yang kita perlu ingatkan ini adalah hari-hari yang ditinggalkan. Jangan sampai lupa. Ini banyak nih, ibu-ibu tuh banyak bertanya, Ustadz, saya puasa yang lalu
ada tidak puasanya, tapi saya lupa berapa hari. Nah, ini masalah nih. Masalah. Makanya kemudian ayatnya bukan faqadhum fi ayyamin ukhra. Kalau kamu tinggalkan puasamu, maka qadoklah di hari-hari yang lain. Tidak begitu. Bahasanya di mana dalam ayat Al-Quran? Fa'iddatun. Iddatun itu dari kata adda, yang artinya adalah adat. Adat itu artinya hitungan, bilangan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, itu maknanya adalah hitung bilangan hari yang kamu tinggal untuk kemudian kamu ganti di hari-hari yang lain. Makanya dia bahasanya iddatun, bukan qada'un dalam ayat ini. Ini rahasia ayat, ya. Makanya kemudian ini masih lama nih, ibu-ibu diingatlah. Atau kalau perlu di rumahnya itu ada kalender tahunan, dilingkar beberapa yang tinggal supaya nanti nggak lupa. Apalagi sampai nanya kepada suami, "Bang, kemarin aku tinggalnya berapa?" Mana aku tahu, katanya. Mana suami mana tahu, yang ibu yang menjalani kok, suaminya yang dilibatkan untuk mengingat harinya gitu, ya. Fa'iddatun min ayyam, hitung bilangan harinya untuk kemudian nanti diniatkan diganti di hari-hari yang lain. Kemudian dispensasi lain, ibu hamil. Ibu hamil boleh tidak puasa. Ibu menyusui boleh tidak berpuasa. Tapi melihat kondisinya, ketika dia tidak puasa Ramadan dalam keadaan hamil ataupun menyusui, setelah itu dia ada kewajiban qadha. Tapi dia punya pilihan untuk tidak qadha, tapi cukup dengan fidyah. Bayar fidyah. Fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyahnya 1 hari ditinggal puasanya, kasih makan 1 orang miskin dalam ukuran 1 hari makan. Jelas ya? 1 hari tertinggal untuk yang fidyah diganti dengan memberi makan 1 orang miskin untuk kebutuhan 1 hari makan. 1 hari makan berapa kali? Kalau ibu makannya 3 kali, hitung 3 kali. Kalau ibu memang makannya 2 kali, ya udah 2 kali, nggak apa-apa. Jangan mandai-mandai. Ini banyak mandai-mandai, ya. Itu fidyah. Kemudian yang berikutnya, orang yang lemah secara psikis, ya, medis, dia tidak mungkin untuk berpuasa. Terhalang dia kondisi badannya itu untuk berpuasa, maka kemudian dia tidak berpuasa. Apakah dia diwajibkan qadha di hari yang lain? Tidak juga, karena kapanpun dia psikisnya sudah lemah, tidak mungkin untuk berpuasa. Maka tidak ada pilihan pengganti qadha baginya, tetapi pilihannya adalah fidyah. Kemudian termasuk orang yang sudah tua, renta, tidak mungkin untuk berpuasa. Baik, yang berikutnya sunnah dalam berpuasa. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Banyak orang yang salah kaprah dalam hal sahur ini. Dia begitu selesai sholat isya atau sholat tarawih atau selesai tadarus, dia bersiap-siap sahur supaya nanti tidak terganggu waktu sepertiga malamnya. Maka dia sahur. Nah, ini keliru ini, ya. Sahur itu maknanya adalah waktu-waktu menjelang sholat subuh, itu sahur namanya. Makanya di 2 ayat Al-Quran itu sepanjang tahun kita dianjurkan, karena ini bahagian dari
karakteristik orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam surganya Allah, yang di surga itu ada mata-mata air. Dua ayat sesudahnya, wa kanu qalilan minal laili ma yahjarun. Orang bertakwa itu tidur malamnya tidak tidur kecuali hanya sedikit saja. Tidur malam hanya sedikit. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur. Nah, waktu-waktu sahur itu wabil ashari hum yastaghfirun. Senantiasa mereka itu istighfar. Nah, amalan ini ayah, bapak, ibu, saudara-saudaraku sekalian, berlaku sepanjang waktu. Makanya tidak hanya di bulan Ramadan. Kalau kita bangun lebih awal sebelum subuh, masih ada waktu sholat tahajud, silakanlah sholat tahajud. Tapi kalau setelah sholat tahajud misalkan waktunya masih panjang, atau waktu mendekat sholat subuh itu sudah dekat, sholat tahajud mungkin berat untuk kita bangun, untuk kita laksanakan. Amalan terbaiknya adalah istighfar. Istighfar. Nah, di Indonesia ini di waktu sahur, bahkan di bulan Ramadan, itu amalannya apa? Apa Bapak Ibu? Wah gitu. Kenapa? Karena tontonannya lawak-lawak semua. Satu TV pindah ke TV yang lain, TV pindah lagi ke TV yang lain. Isinya apa? Apa isinya Pak? Ketawa-ketawanya. Nah, ini perlu kita perhatikan ini. Kalau bisa waktu sahur TV itu dimatikan aja. Apakah di situ ada Ustadz Maulana atau Ustadz Marabona? Matikan aja, ya. Matikan aja. Isi dengan istighfar. Baru space waktu menjelang subuh sahur. Nah, itu cakap, puasanya insya Allah tidak akan merasa kelelahan ataupun haus gitu ya. Puasanya insya Allah tidak. Ditambah konsumsi tamar, kurma. Yang jual kurma sini siapa? Ini biar sehat. Atau madu. Nah, kalau madu saya jualan. Kalau kurma sekarang enggak. Oke, jadi itu mengakhirkan sahur. Yang kedua, mempercepat iftar. Mempercepat iftar itu artinya bukan sebelum waktunya sudah iftar, bukan. Ya, pas waktu masuk iftar. Jangan berdoa-doa juga lagi. Jangan, ya. Di masjid saya itu di Munazirin Jalan Swakarya itu sudah kita buat, sudah budayakan. Di situ setiap Ramadan tuh kita menyediakan Maidatul Rahman 300 porsi susu putih, kurma menjelang berbuka, nanti makan besar setelah sholat maghrib. Nah, sebelum iftar itu ada ceramah tausiah singkat 10 menit Ustadz yang kita pilih di situ. 5 menit atau 3 menit sebelum masuk waktu iftar itu Ustadz harus stop. Dia harus berhenti dari ceramahnya. Lantas kita berikan waktu untuk berdoa kepada jamaah yang hadir, memanfaatkan waktu yang mustajab. Maka maksud daripada tadi yang sunnah mempercepat iftar itu adalah berbuka pada saat waktu awal iftar itu masuk, bukan mempercepat sebelumnya atau bahkan memperlambat. Kemudian sunnah yang lain tidak bicara yang kotor, kemudian memperbanyak baca Quran, memperbanyak infak, tidak bersyahwat yang dimubahkan sekalipun. Maksudnya ini terhadap istri ya, tak usahlah bersyahwat lagi di bulan pada saat kita puasa. Kemudian memberi iftar, man fattara sha'iman kana lahu ajrus sha'im min ghairi ayyum qasa min ajris sha'im. Orang yang memberi iftar, makan, berbuka untuk orang yang berpuasa, dia mendapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa Allah kurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri.
Jadi dahsyat sekali. Satu kali kita puasa dapat pahala puasa kita kasih orang yang berpuasa untuk berbuka, pahalanya kita dapatkan juga. Jadi Islam ini istimewanya di situ. Umur tak panjang, karena Nabi mengatakan inna a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Aqalluhum ma yajuzu zalik. Akan sangat sedikit sekali yang lewat melampaui itu. Nah, sekarang sudah jarang kita ketemu orang umurnya 70 tahun itu, nggak ada. Sini nggak ada. Ya, ada kan? Ada Pak? Ada satu. Ada belum kayaknya. Yang satu kita itu belum kayaknya. Ya. Artinya apa? Itu faktanya. Tapi umat Islam ini istimewa. Umur boleh berjatah, tetapi amalannya tidak berjatah. Sekali dapat apa itu? Lailatul Qadar, bertambah umur kebaikan sampai 80 3 tahun. Luar biasa Islam. Kemudian yang berikutnya, hari haram berpuasa. Yang pertama, Idain, di hari Id, Idul Fitri, Idul Adha jangan puasa. Ustaz, gimana itu? Saya ikut Muhammadiyah, ikut NU. Nah, ini gimana nih Ustaz? Yang jelas pada saat Bapak ikut NU kan belum Idul Fitri yang udah ada kan? Artinya ikut yang sesuai dengan yang mana yang kita yakini benar penetapan waktunya, maka sesungguhnya itu tidak berarti kita berpuasa di hari Id gitu. Kemudian di tanggal 11, 12, 13 hari Nahar namanya, di bulan Zulhijjah, ini juga tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk berpuasa. Mengkhususkan hari Jumat, ya, kalau misalkan kita mau puasa Jumat, maka puasa 1 hari sebelumnya atau puasa juga 1 hari sesudahnya. Pengkhususan itu yang oleh dalil hadis Nabi SAW dilarang. Kemudian ayyamus syak, hari-hari yang meragukan. Misalkan ya Ramadan 29 hari atau 30, 29 hari atau 30. Ada yang sudah menyatakan Ramadan hanya 20. Sebelum Ramadan apa? Syakban 29 hari. Udah ada yang menyatakan hilal terlihat, tapi pemerintahnya masih mengatakan belum ada lagi hilal. Nah, misalkan, nah, itu masuk kategori yang ayyamus syak, hari diragukan sudah masuk apa belum Ramadannya. 29 itu sebenarnya sudah sempurna hitungan hari dalam 1 bulan. Makanya ketika 29 itu ada yang benar-benar mempersaksikan bahwa hilal sudah muncul Ramadan, 1 Ramadan di hari esoknya, maka pilihan terbaiknya adalah Ramadan besok. Baik, kemudian yang berikutnya kita masuk kepada pembahasan haji. Selesai kan? Selesai Ustaz? Puasa? Boleh? Boleh? Silakan. Apakah ada pertanyaan terkait dengan yang puasa atau kita lanjutkan dulu nanti baru buka pertanyaan? Lanjut dulu. Cepat nih ya. Baik, yang berikutnya adalah Kitabul Hajj, terkait dengan haji. Semua kita ingin untuk menunaikan ibadah haji, karena tidak sempurna Islam kita kalau kita belum haji. Bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan di atas 5 dasar fondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul, itu sudah, kita semuanya sudah. Wa iqamis shalah
Dirikan sholat sudah. Wa itaiz zakat belum. Udah belum? Banyak yang gugur nih. Gaji kurang untuk zakat start. Kemudian Shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan sudah. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji bagi siapa saja yang sanggup untuk menjalankannya. Jadi dia merupakan fondasi Islam, masuk dalam rukun Islam. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah satu amalan yang dilakukan dalam waktu-waktu yang ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah mewajibkan baginya untuk berhaji, maka jangan dia pernah melakukan perbuatan fasik, jangan pernah dia melakukan jidal, pertengkaran, dan juga jangan berkata yang rofas, yang buruk. Nah, itu diantara dalilnya. Kemudian kita masuk kepada rukunnya. Rukun haji, kalau tadi puasa rukunnya hanya 2, niat dan imsak. Haji rukunnya ada 5 setidaknya. Yang pertama niat, sama innamal a'malu binniyat. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Al-hajju al-arafah. Haji itu intinya ada di Arafah. Kalau nggak ada melaksanakan wukuf di padang Arafah, dia pergi haji tapi tak ada wukuf, maka la hajjalah, tidak ada hajinya bagi. Begitu juga tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu juga sa'i antara Safa dan Marwah yang 7 kali. Sa'i hitungannya Safa, Marwah, kemudian Marwah ke Safa 2 gitu. Tapi kalau tawaf mulai dari sisi Hajarul Aswad 1 putaran, ulang lagi, hitung yang kedua, ulang lagi, begitu seterusnya. Tapi kalau sa'i itu one way itu dihitung 1 kali, kemudian balik arah, hitung lagi yang kedua, begitu seterusnya. Kemudian tahallul. Kalau yang rukun ini luput, tertinggal, maka dia mesti melakukan 2. Yang pertama dia qadha karena nggak sah hajinya, kecuali dia ganti ulang. Yang kedua dam. Dam itu artinya bayar denda. Ada ketentuan pembayaran berupa harta yang dikeluarkan karena meninggalkan amalan-amalan itu. Kemudian wajib haji. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari miqat. Ihram itu artinya adalah kita niat ihram dengan memakai pakaian ihram. Dan itu bermula dari ketika kita miqat, waktu-waktu awal memasuki tanah haram. Ya, ada Bir Ali, Yalamlam dan lain sebagainya. Kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian melontar jamarat. Jumroh itu karena dia banyak jumrohnya, makanya dia sebut jamarat, jamak. Kemudian tawaf wada, tawaf perpisahan. Jika ini luput atau tertinggal diantaranya, maka dam, boleh bayar saja. Atau pilihannya adalah puasa 3 hari pada saat kita masih melaksanakan haji, kemudian 7 hari begitu pulang ke tanah suci, ke tanah air. Itu wajib haji. Kemudian yang berikutnya, larangan dalam ihram. Bagi orang yang sudah niat ihram, memakai pakaian ihram, maka dia diharamkan untuk melakukan yang pertama, menggunakan pakaian yang berjahit.
karena ini syariat. Yang kedua, menutup kepala khusus bagi yang laki-laki. Tidak ada pakai peci kebesaran itu, mahkota. Kalau tadi ada yang pakai itu. Ustaz apa namanya? Tanjak. Ustaz ahli tanjak ya. Tidak boleh, diharamkan. Bukan hanya sekedar larangan makruh. Kemudian bagi wanita diharamkan menutup wajah. Makanya niqab, orang yang terbiasa pakai cadar pun ketika melaksanakan ihram dia mesti buka. Kemudian memakai parfum, wangian, begitu dia ihram. Ustaz, kalau dia memakai sebelum ihram, dia yang sebelumnya tidak masalah. Kemudian menyisir rambut, kemudian cukur rambut, potong kuku, jima, akad nikah, berburu, menebang pohon, dan yang sejenis dengan membunuh hewan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya syarat tawaf. Tawaf ini artinya mengelilingi Ka'bah. Syaratnya yang pertama harus suci dari hadas, artinya memang bersih dari najis, kemudian suci dari hadas, artinya sudah berwudu, seperti yang kita sudah bahas waktu pembahasan kitab Thaharah yang lalu. Kemudian yang kedua, menutup aurat sesuai dengan pakaian ihramnya. Kemudian mulai dan berakhir di Hajarul Aswad. Kemudian Ka'bah, posisi Ka'bah pada saat kita tawaf itu ada di sebelah kiri kita. Karena startnya itu memang pas kiri kita ini sejajar dengan Hajarul Aswad. Kemudian tawaf kita lakukan sebanyak 7 putaran. Bapak Ibu sekalian, kemudian syarat sa'i. Kalau sa'i yas'i itu artinya berjalan. Itu makna bahasanya. Berusaha itu juga makna bahasa Arab. Sa'i. Kemudian bisa juga berarti berlari-lari kecil. Tapi intinya sa'i itu adalah kita melakukan perjalanan antara Bukit Shafa dan Marwah. Dalam perjalanan itu nanti ada yang kondisi jalannya kita biasa, ada juga yang disunnahkan di jalur itu kita mesti lari-lari kecil. Nah, itu sudah ada tandanya di antara Bukit Shafa dan Marwah, yaitu yang tandai dengan lampu hijau sebelum Marwah dan setelah pertengahan Bukit Shafa. Jadi setelah tawaf kita langsung naik ke Bukit Marwah untuk melaksanakan sa'i. Mulainya Safa ya, dari Bukit Safa. Mulainya dari Safa, kemudian berakhirnya di Bukit Marwah. Karena Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, terus Safa Marwah lagi 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7, berakhir di Marwah. Kemudian 7 putaran. Maksud 7 putaran tadi one way. Kemudian ini adalah ritual tawaf yang gambarnya seperti ini. Ini kira-kira di sudut. Ini adalah Hajar Aswad. Kemudian kita mulai dari sini, putar tawafnya, ya. Kondisinya begitu. Kemudian yang sa'i seperti ini, mulai dari Bukit Safa, Safa Marwah, balik lagi, itu seterusnya. Oke, sampai 7 kali. Kemudian jadwal haji yang pertama adalah 8
Zulhijjah itu berada di Mina. Ini intinya saja. Kemudian 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13 itu antara Mina, Musdalifah, kemudian Arafah, bolak-balik di situ sampai selesai pelaksanaan wukuf di padang Arafah, kembali kemudian melontar jumroh, kemudian nanti setelah itu selesailah pelaksanaan ibadah haji. Nah, saya ingin tambahkan perspektif fikih ini dari hikmatut tasyriknya. Hikmatut tasyrik itu artinya adalah hikmah kenapa Allah mensyariatkan ibadah haji. Tujuan perjalanan haji sebenarnya bukanlah ritualnya, bukan, tetapi adalah agar kita bisa sampai kepada Allah, cintanya dan ridhonya Allah Azza wa Jalla semata. Makanya kemudian haji ini adalah geladi bersih seorang hamba akan terjadinya kematian yang akan dialami. Maka kemudian ada konsep hidup kita ini adalah hidup ini harus selesai sebelum dia berakhir. Ini ilustrasinya kalau kita ikut ujian apa namanya? Mohon maaf nih, kalau anak SMA, UN gitu ya, kalau kita ujian kepegawaian misalkan, kan ada batas waktunya. Maka sebelum batas waktu itu selesai, ya, sampai, kita harus selesaikan dulu semua soal-soal. Begitupun hidup ini, semua persoalan hidup kita ini sebenarnya harus kita selesaikan sebelum kita pada akhirnya menghadap dan berpulang ke rahmatullah azza wa jalla. Ini ilustrasinya seorang siswa. Karena pada hakikatnya manusia ini diberikan hidup, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup agar Dia menguji kamu sekalian siapa yang paling baik amalannya di antara kamu. Hidup akan dikatakan selesai manakala sebelum ajal datang kita sudah melabur damaikan hati ini dalam dekapan rindu dan cinta kita kepada akhirat. Seperti ilustrasi-ilustrasi seperti ini, ya. Maka bagaimana langkah-langkah kita menyelesaikan hidup ini? Ini ilustrasinya kita ambil dari amalan-amalan haji. Ibadah haji ini adalah miniatur perjalanan menyelesaikan hidup. Umroh berarti menunaikan panggilan Allah Ta'ala ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan melakukan ihram, tawaf, sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Dan ini adalah wilayah tempat kita melakukan ibadah selama di tanah suci nanti kalau kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian yang berikutnya nih, mulai dari kain ihramnya. Kain ihram yang sangat halus menuntun kita untuk secara alami menanggalkan seluruh kesenangan dunia yang selama ini melekat di hati kita. Jadi begitu kita melaksanakan ibadah haji, umroh, pakai pakaian ihram itu, di situ kita akan sadar bahwa semua kemegahan, ya, keindahan dan juga kekayaan yang selama ini kita bangga-banggakan, ternyata itu tidak ada artinya ketika kita melaksanakan ihram itu, di mana kita tidak ada bedanya dengan orang yang kaya, yang miskin, atau bahkan yang sangat miskin sekalipun yang melaksanakan ibadah yang sama dengan kita pada saat tangkal semua kemewahan dunia tersebut. Maka pakaian ihram ini sesungguhnya adalah maklumat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa hati kita
telah sunyi dari segala bentuk kemewahan dan juga keindahan dunia. Merapat dekat dalam dekapan rindu hanya kepada akhirat. Kemudian talbiyah. Talbiyah itu dari kata labbaika. Ucapan labbaika itu adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik ya Allah itu artinya adalah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat, tidak ada yang menyekutukanmu ya Allah. Aku penuhi panggilan. Dalam ucapan itu semua kita kesampingkan. Kita hanya berfokus bahwa hadirnya kita di situ adalah untuk Allah semata. Labbaik, tidak ada untuk yang lain. Makanya talbiyah itu adalah ikrar hati yang betul-betul telah sunyi dari segala hiruk pikuk dunia. Yang ada di hati kita hanyalah Allah Ta'ala semata, la syarika, yang tidak ada sekutu bagi. Makanya pada saat mengucapkan talbiyah ini, kalau masih ada ingatnya akreditasi kemarin gimana? Asesor gimana? Dekan gimana? Rektor gimana? Itu berarti tidak hadir hati. Padahal labbaika Allahumma labbaik. Dia sudah ucapkan, di situ dia ikrarkan hanya Allah semata. Dan dia di situ kehadirannya adalah memenuhi panggilan Allah. Tidak istrinya, tidak orang tuanya, tidak juga atasannya dan lain sebagainya. Kemudian saat keagungan dan kebesaran Allah telah bersemayam di hati kita dengan ucapan talbiyah itu, maka kemanapun kita berjalan dalam hidup ini tidak akan pernah menjauh dari Allah. Kemudian ritual yang berikutnya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Kita lihat hikmah. Tawaf mengajari kita bahwa hidup ini bagai pusaran air yang terus bergerak menuju inti kehidupan, yaitu mardhatillah. Kan secara ilmiah ini sudah dikaji juga kan? Sudah dikaji bahwa bahkan berjalannya roda kehidupan dunia ini selama ada putaran ya tawaf di Ka'bah itu, selama itu maka kehidupan ini masih akan terus berjalan. Tapi kalau ini sudah stop, maka perjalanan hidup pun akan berakhir. Nah itu luar biasa, itu analisa secara ilmiah. Ini gambarannya. Yang inti perputaran ini sebenarnya adalah menuju ke mardhatillah semata, untuk Allah semata. Makanya niatkan untuk bisa sampai ke sini. Apakah haji? Kalau haji ya tunggu. Sekarang di Pekanbaru kalau kita daftar 25 tahun. 25 tahun yang sudah umurnya 40 tahun seperti saya kan, berarti nanti 65 tahun. Entah masih bisa jalan kan? Ya. Yang umurnya masih seperti Ustaz Irham, tahu sendirilah ukurannya berapa gitu ya. Jadi begitu. Tapi kalau di daerah tertentu di Jawa Timur itu sudah ada yang 61 tahun masa tunggunya. Ini data rilis 61 tahun. Tapi kalau mau cepat, tahun depan berangkat, ya bisa juga dengan travelnya anaknya Kiai Ma'ruf Amin. Bayarnya 900 juta. Tapi mau cepat lagi, bisa juga. Yang perawat, silakan daftar jadi perawat 1 tahun di Saudi. Nanti ada jatah melaksanakan haji 30 hari. Jatah cuti. Setelah selesai 1 tahun balik lagi ke Indonesia. Yang penting dengan
jadi TKW atau TKI itu haji terlaksana. Nah, bisa juga ya, atau jalur-jalur yang lain. Kalau tidak, umroh. Nah, umroh saya boleh sampaikan nggak ini? Yang mau berangkat sama saya Oktober, insya Allah berangkat tanggal 13. Kalau enggak November, kalau mau ikut sama saya, sama istri saya, insya Allah bulan Februari. Nomor HP saya ya. Kenapa harus dipaksakan, saudaraku? Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, la tushaddu rihalukum illa ila thalas. Kamu tidak dipaksa rihlah, bepergian, kecuali ketiga tempat. Masjidil Haram, mana dia? Di Mekah. Masjidi, kata Nabi, masjidku di Madinah. Wa Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Wajib dipaksakan. Boleh tidak. Ada orang yang memaksakan untuk pergi nonton Formula E ke Jakarta. Ada yang bisa dijual-jual. Pokoknya ikut menonton. Untuk menonton motor GP ke Mandalika, ada yang bisa dijual-jual untuk bisa ikut ke Mandalika. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk bisa sampai ke Masjidil Haram, yang sholat satu kali di situ 100.000 kali bandingannya sholat di Masjid At-Tabrani. Sholat satu kali di Masjid Nabawi 1000 kali bandingannya dengan sholat di Masjid Al-Ikhlas. Oleh karena itu, setelah itu kita tinggalkan berusaha berjalan lurus istiqomah menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya sa'i mengajari kita untuk berjalan dan menjalani hidup ini secara lurus sebagaimana Bunda Siti Hajar melakukannya, yang kemudian istiqomah mentaati apa yang ada di balik perintah ketika Nabi Ibrahim membawa mereka dan anaknya ke lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya itu, yang kemudian sesungguhnya hikmahnya adalah tempat itulah yang semua orang beriman ingin sampai ke tempat. Padahal itu adalah tempat yang tidak ada tanda kehidupan. Rabbi inni askantu min dzurriyyati, dalam surat Ibrahim. Duhai Engkau ya Allah, aku tempatkan keturunanku itu di wadin, di lembah, ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, yang tidak ada bahkan satu pohon pun di dalamnya, di rumahmu yang muharram, baitukal muharram. Itulah yang kemudian sekarang menjadi Masjidil Haram. Semua kita mesti ingin sampai ke sana. Karena saya adalah nafas tilas lari-larinya Siti Hajar mencari air Zam-Zam untuk kehidupan, maka istiqomah yang menghidupkan adalah istiqomah yang memiliki sifat seperti air Zam-Zam tersebut. Itulah falsafah yang kita bisa ambil dari perjalanan Bunda Hajar dengan anandanya. Keistimewaan air Zam-Zam mengandung zat yang amat sangat dibutuhkan oleh tubuh, tidak terpengaruh oleh waktu, tempat, dan keadaan. Itu buktinya yang mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu pernah menyimpan air Zam-Zam, coba lihat ada perubahan atau terus mengalir, tidak pernah mengenal kata habis dan sejuk lagi meningkatkan. Kemudian sa'i mengajar kita untuk yakin dengan penjagaan dan pertolongan Allah Ta'ala sebagaimana dijalani oleh Bunda Siti Hajar. Ini ayat yang tadi saya bacakan, yang peristiwa itu awalnya sebenarnya Siti Hajar bertanya-tanya juga kepada Nabi Ibrahim, ila aina anta ya Ibrahim. Pada saat dia sudah sampai ke lembah itu, Nabi Ibrahim pergi. Istrinya bertanya sampai 3 kali itu,
kemana kamu tinggalkan kami ya Ibrahim? Masa kami ditinggal di sini? Makan gak dikasih beras, apalagi ikan asin gitu ya? Gak ada. Kemana? Sampai 3 kali dia tanya. Ibrahim tak sanggup dia menjawab karena dia mencintai istrinya, mencintai anaknya. Dia diamkan saja. Sampai pada akhirnya Siti Hajar sendiri yang mendapat jawabannya. Ahadza amrun minallah. Apakah ini perintah Allah? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya. Dia jawab, idzan la yudayyi'anallahu abada. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mungkin membuat hidup kami sempit selama-lamanya. Terbuktilah atas keimanan yang kuat dari Siti Hajar dan anandanya yang ditinggal di lembah itu, dia tidak merasakan kesempitan hidup. Bahkan disitulah berawal kelapangan hidup dari Siti Hajar, Ibrahim, Ismail dan anak keturunannya, bahkan sampai Nabiullah Muhammad SAW adalah garis keturunan yang sampai kepada Ismail dan muaranya itu kepada Ibrahim. Bapak dan Ibu sekalian, akhir dari upaya terbaik kita adalah awal dari turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kisah Bunda Siti Hajar. Kemudian yang terakhir, wukuf di padang Arafah adalah miniatur padang mahsyar. Wukuf Arafah adalah kesempatan untuk merenungkan kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Kira-kira begitulah gambaran padang mahsyar itu. Manusia itu terbentang begitu saja di hamparan yang begitu panas, bahkan dalam riwayat disebutkan ya sejengkal di atas kepala kita keberadaan matahari. Dalam riwayat yang lain diukur dalam ukuran modern ini 1,6 km di atas kepala kita itu posisi matahari yang begitu. Kalau hari ini itu jauh sekali di atas langit sana, itu pun kita mengeluhkan panasnya. Bagaimana kalau seandainya dia hanya 1 km atau bahkan ketika dia hanya 1 jengkal di atas kepala kita. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan perlindungan. Dalam hadis disebutkan sab'atun yazilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan, di mana di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi ada keistimewaan 7 golongan. Kemudian yang berikutnya ini jembatan Shirat yang akan juga kita lalui nanti di kehidupan akhirat. Ada yang perjalanan akhiratnya mulus, ya. Ada yang menambah, ada yang bahkan berlari, ada yang bahkan seperti terbang. Tapi di sisi yang lain ada juga yang pada akhirnya dia merangkak dan bahkan diantaranya ada yang jatuh dan minta pertolongan, menjerit dari sakitnya kehidupan di neraka. Oke, kemudian melempar jumroh yang terakhir. Melempar jumroh ini adalah sebenarnya merupakan simbol di mana pada saat itu kita melontar ataupun melemparkan semua sifat-sifat syaitaniyah dari dalam diri kita, sifat dengki, ria, rakus, sombong, kikir, dan semua sifat-sifat cinta dunia kita lontarkan, kita simbolkan dengan lontar jumroh tersebut, sehingga selesai dari pelaksanaan ibadah haji itu, insya Allah kita akan terlahir sebagai seorang manusia yang baru yang disebutkan dengan istilah hajjan mabruran wa sa'yan masykuran. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza
Wastaghfirullah li wa lakum. Apakah ada sesi tanya jawab? Satu saja boleh, silakan. Kalau ada, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nah, silakan Pak Ken. Berkaitan dengan umroh ataupun haji. Sekarang ini kan ada beberapa kemudahan yang diberikan ketika melaksanakan ibadah umroh dan haji. Pertama itu terkait dengan undian. Kan ada beberapa acara-acara atau kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya dia memberikan hadiah umroh gitu ya, atau haji gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua tentang pinjaman ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah itu ada suatu institusi yang melakukan pinjaman, kemudian kita bisa melakukan angsurannya. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ken. Yang pertama, undian untuk mendapatkan tiket umroh. Ini kita harus lihat secara detail pelaksanaannya. Bisa dia masuk kategori maisir, gambling, bisa tidak. Kalau dia masuk berarti diharamkan. Jika tidak berarti dibolehkan. Ya, kapan dia masuk kategori gambling? Ketika tiket umroh yang diundikan itu adalah dimodali dari uang jamaah yang dipertaruhkan untuk mendapatkan. Jelas tidak? Dia misalkan ada syarat bayar untuk ikut sebagai peserta undian 1 juta misalnya. Lantas yang mendaftar ini ada 30 orang. Berarti terkumpul uang 30 juta. 30 juta ini sudah masuk satu paket umroh. Itu sudah termasuk yang menengah. Maka ketika diundi di antara 30 peserta yang bayar 1 juta, nanti akan terpilih 1 orang berangkat umroh tanpa bayar. Pelaksanaan undian yang seperti ini masuk kategori praktek maisir, gambling, sebagaimana judi. Kenapa? Karena ketika ada orang yang mendapatkan undiannya, maka di saat dia mendapatkannya, dia untung, tapi untungnya di atas ruginya saudara-saudaranya yang 29 orang. Ketika dia tidak mendapatkan undian, maka dia loss, kehilangan uang 1 juta. Lossnya dia di atas untungnya saudaranya yang 1 orang berangkat. Maka ini masuk kategori maisir. Tapi kalau seandainya tidak ada persyaratan untuk pembayaran, atau ada pun hanya sekedar untuk administrasi kegiatan, tidak ada hubungannya dengan tiket yang diundi untuk didapat, itu masuk kategori hadiah. Artinya ketika dia loss, tidak ada yang rugi, yang dia kehilangan harta gak ada. Ketika dia menang, dapatkan undian, maka dia untung. Untungnya dia tidak di atas ruginya orang lain, maka itu dibolehkan. Artinya apa? Kita lihat konteks undiannya saja.
Makanya saya tidak jawab oh haram, nggak bisa kita langsung katakan haram ataupun katakan boleh. Konteksnya seperti apa? Kalau dia ada kaitannya dengan pengumpulan harta yang kemudian itulah yang dipertaruhkan, maka itu masuk kategori maisir. Sama dengan main futsal misalkan, ya. Iuran futsalnya itu untuk hadiah, itu bisa masuk kategori maisir. Bisa masuk kategori maisir kalau hadiah yang dipertaruhkan itu berasal dari peserta-peserta. Ini olahraga kan? Peserta-peserta yang kemudian membayarkan untuk hadiah itu, yang kemudian nanti ketika di antara peserta itu ada yang juara, maka dia untung, tapi untungnya di atas ruginya, lossnya orang lain. Makanya yang terbaik itu sponsorship. Misalkan ada Dekan Cup, Dekan yang menyiapkan hadiahnya, kita diminta untuk ikut serta menyiapkan tim, siapkan tim, lomba, siapa yang menang dia yang dapat hadiah. Kalau kalah dia nggak rugi apa-apa. Soal permainannya itu adalah soal kesenangan main futsalnya. Ini bukan saya menyindir Ustaz Dirham, ya itu Ustaz. Kemudian yang kedua tadi apa? Pinjaman. Di Indonesia oleh Majelis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa tentang pengurusan haji. Kemudian tentang akad qard. Akad qard itu akad utang. Secara muamalah al-asasiyah, asas utang itu boleh untuk kepentingan konsumtifkah ataupun produktif, boleh untuk kepentingan duniawi kah atau untuk kepentingan ibadah. Itu secara asas boleh. Akadnya qard, utang murni. Misalkan Bank Syariah menyediakan untuk talangan umroh, kita berangkat tapi dibiayai oleh Bank Syariah. Itu akadnya harus kita pastikan akad qard. Akad qard itu artinya akad utang murni. Misalkan 20 juta yang dibutuhkan, dia bayarkan uang 20 juta itu untuk tiket kita berangkat umroh. Nanti begitu kita pulang umroh, kita bayarkan kembali ke dia sejumlah yang kita utang. Saya ulangi, sejumlah yang kita utang. Berapa tadi? 20 juta dia utangkan, 20 juta kita kembalikan. Karena akadnya qard, nggak boleh ada tambahan. Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap akadnya qard, kalau minta tambahan atau menjanjikan tambahan, itu masuk kategori riba. Lantas Bank Syariahnya dapat apa? Berlaku fatwa DSN kalau nggak salah 59 atau 79. Pengurusan ibadahnya. Pengurusan itu artinya apa? Banknya yang mengurusi administrasi dan lain sebagainya, di situ dia dapat ujroh. Ujroh itu artinya upah pengurusan atas keberangkatan umrohnya Ustaz Dirham misalnya. Di situ dia dapat fee ataupun bahasa muamalahnya namanya ujroh. Artinya apa? Secara muamalah boleh utang untuk ibadahkah dia atau untuk persoalan dunia. Bahkan
Kalau untuk dunia kita ngutang, kenapa untuk ibadah nggak ngutang kita gitu loh? Nah, ini logika yang perlu kita luruskan ini, karena orang pemikirannya kan masa haji, masa umroh utang, bukan masalah masa umroh utangnya. Nggak pernah kan masa beli motor baru utang gitu kan, nggak pernah kita pertanyakan ya. Sekarang orang umroh kok kita pertanyakan dia? Emangnya Nabi melarang? Nggak ada larangan Nabi, ya, kecuali dalam persoalan zakat, wakaf misalkan, atau dalam hal jual beli. Tidak boleh kita menjual sesuatu yang tidak sempurna milik kita. La tabi ma laysa indah. Dia harus dipastikan barang itu milik sempurna kita, apakah secara material atau secara hukum, baru kita transaksikan. Nah, begitulah ilustrasi sederhananya. Jadi secara muamalah, utang untuk ibadah dibolehkan. Tetapi itu tadi, ketika kita utang, pastikan akadnya memang akad qard yang tidak ada tambahan dari transaksi utang-utang itu yang kita harus kembalikan ke bank atau lembaga keuangan syariah. Dia boleh mengambil ujroh kalau seandainya dia ngurusin kita. Atas pengurusannya itu, maka dia boleh mendapatkan upah. Yang namanya bank syariah atau lembaga keuangan syariah, tentu dia ngurusin kita itu untuk dapat upah. Makanya dia buka produk itu. Kalau nggak ada juga tambahannya untuk dia, ngapain juga dia buka produk itu? Ya, itulah logikanya. Karena dia adalah merupakan badan usaha. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri, bermanfaat untuk kita semuanya. Maafkan saya atas khilaf dan salah dan kekurangan daripada ilmu yang terbatas. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah juga amalan kita, bertambah amalan kita, bertambah hidayah kita, bertambah juga kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.